Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka semakin dekat. Namun hingga kini nama-nama yang akan memperkuat kabinet masih menjadi teka-teki. Juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak memberi bocoran. Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju untuk menteri yang berasal dari partai politik. Ya, adapun menteri dari non-parpol dipertimbangkan dari usulan organisasi masyarakat, kelompok profesi dan sebagainya pemirsa. Lantas seperti apa kriteria menteri yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik yaitu ada Pak Slamet Ginting, kemudian juga ada politikus Partai Golkar yaitu ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bapak semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Andromeda. Iya, pertama saya ingin menuju ke Pak Doli terlebih dahulu. Ini kan Golkar salah satu partai yang masuk dalam koalisi mendukung Prabowo Subianto. Diinformasikan juru bicara tadi bahwa kesempatan pertama tentu saja diprioritaskan kepada partai-partai yang mendukung. Nah, dari Golkar sendiri seperti apa? Apakah sudah masuk ini nama-namanya, kriteria apa sendiri diterapkan oleh Golkar untuk mengajukan nama ke Prabowo Subianto untuk menjadi menteri? Ya, saya kira dalam beberapa kali pilpres ya, apa tadi yang situasi yang disampaikan ini menjadi sesuatu yang normal saja. Jadi belum pernah ada pasangan presiden dan wakil presiden yang menang dalam pilpres di Indonesia dalam era reformasi ini hanya didukung atau diusung oleh satu partai politik saja. Ya, pasti didukung oleh beberapa partai politik, jadi gabungan partai politik. Nah tentu pada saat proses pencalonan itu ada komunikasi yang kemudian menghasilkan adanya komitmen. Dan komitmen itu komitmen untuk bersama-sama ya, tentunya bukan hanya sekedar mendukung kemenangan si pasangan calon presiden wakil presiden ini, tapi juga untuk bersama-sama membangun pemerintahan di Indonesia 5 tahun mendatang gitu. Karena di situ pasti ada ketemu soal visi, soal misi, program-program yang mau dijalankan, narasi apa yang mau disampaikan ke masyarakat, itu yang mempertemukan terkumpulnya ya para partai politik dan menjadi gabungan politik bersama dengan calon presiden dan wakil presidennya. Nah setelah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, yang pertama kali tentu akan diajak bicara, diajak diskusi untuk membicarakan tentang perjalanan pemerintahan 5 tahun ke depan itu adalah partai-partai politik pengusung ini, termasuk soal bentuk pemerintahnya seperti apa, susunan kabinetnya bagaimana gitu ya. Nah jadi ini sesuatu yang menurut saya sudah lazim dilakukan. Nah bagi Golkar kita juga sudah punya pakem ya selama ini, bahwa ketika di awal pemerintahan baru ya, setiap presiden yang kita dukung itu menang, maka kemudian yang kita utus menjadi komunikator ya, yang menjadi representasi Partai Golkar untuk bicara tentang pemerintahan yang akan datang itu Ketua Umum DPP Partai Golkar. Nah sekarang Pak Bahlil, nah, saya kira Pak Bahlil dalam beberapa waktu belakangan ini pasti sudah ada pembicaraan ya dengan Pak Prabowo tentang siapa-siapa saja, kemudian portofolio mana saja yang memang mungkin akan diberi kesempatan ya untuk ditempatkan oleh kader-kader Partai Golkar. Siapa yang mengisi nama-namanya seperti apa, itu saya kira sudah mulai dibicarakan. Mungkin belum final, tapi mungkin sudah ada yang final, mungkin sudah ada yang masih ada yang belum, tetapi sudah ada lah pembicaraan saya kira antara Pak Prabowo dengan Ketua Umum di Partai Golkar sekarang. Baik Bang Doli, kasakusuk namanya sudah dibicarakan di internal bersama dengan Prabowo Subianto. Tapi kita ke Pak Slamet Ginting boleh, kalau Bapak melihatnya kriteria seperti apa yang akan diterapkan oleh Prabowo? Komposisinya lebih banyak orang yang berada dalam parpol, Koalisi Indonesia Maju, atau yang profesional dari kalangan organisasi masyarakat, ahli dan sebagainya? Pak Slamet Ginting. Ya, tentu background Prabowo yang militer itu tidak akan bisa dilepaskan dalam kriteria-kriteria ya, terutama kalau militer tentunya loyalitas itu nomor satu, jadi harus tegak lurus begitu. Kemudian integritas seseorang itu tentu menjadi pertimbangan, karena Prabowo kan ingin memberantas korupsi, ingin memilih orang-orangnya yang sanggup untuk melepaskan diri dari persoalan korupsi.
Lalu yang ketiga, kalau bicara masalah kabinet second atau second kabinet, maka kompetensi seseorang akan dipertimbangkan itu sebagai hal yang utama. Nah, kalau melihat komposisinya, maka menurut saya tentu Prabowo akan mempertimbangkan dari sisi antropologi sosial budaya, bukan hanya mengacu pada hasil pemilu yang lalu, baik itu partai politik yang berada di dalam koalisi Indonesia Maju maupun koalisi perubahan yang bergabung, dan juga kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan bergabung. Karena kebinekaan Indonesia itu menjadi salah satu tolak ukur, maka di luar partai politik juga tentu akan mengikutsertakan kelompok-kelompok yang merepresentasikan suku, agama, dan juga kelompok-kelompok fungsional atau profesional yang bisa direkrut. Nah, ini menurut saya yang akan menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus bagi Prabowo untuk menguatkan kabinetnya. Nah, sekarang yang tentu harus diperhitungkan adalah 2 hari lagi akan ada pelantikan anggota DPR. Karena itu menurut saya hari ini dan juga kemungkinan besok Prabowo akan juga memanggil sejumlah calon, karena lebih bagus dipastikan saja daripada kemudian pada tanggal 1 ada pelantikan DPR, kalau kemudian ditarik menjadi anggota kabinet, tentunya harus ada komitmen. Jangan sampai kemudian ia bergabung di kabinet atau mau bersedia bergabung di parlemen, tidak bersedia bergabung di kabinet. Maka ini menurut saya prakondisi untuk menanyakan kesetujuan dari calon-calon itu, apakah Anda lebih ingin di parlemen atau di eksekutif. Nah, seperti beberapa tokoh itu tentunya sudah muncul atau sudah keluar hasilnya akan segera dilantik menjadi anggota DPR. Ini juga menjadi pertimbangan supaya partai politik juga segera memutuskan dan berkoordinasi dengan KPU serta kesekjenan DPR maupun DPD apabila mereka akan menuju ke parlemen. Jadi menurut saya semua menjadi pertimbangan, bukan hanya persoalan yang berada di koalisi Indonesia Maju yang berkeringat, tapi juga ormas segala macam tentu menjadi pertimbangan, karena figur seorang militer harus mempertimbangkan kebinekaan di Indonesia, begitu. Ya, sekarang saya ingin menuju ke Pak Doli. Pak Doli, ini kan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang membentuk sebuah kabinet, Zakon Kabinet. Akan masuk di sana, harapannya adalah para profesional-profesional. Nah, dari Golkar sendiri ada profesional yang diusulkan itu berapa banyak, siapa, dan itu dari profesional mana? Saya kira begini, saya ingin jelaskan dulu soal pemahaman kita tentang Zakon Kabinet ya. Memang kalau dilihat dari definisinya, kita Zakon Kabinet itu ya memang diisi oleh orang-orang yang profesional begitu ya. Dan tetapi untuk politik di Indonesia, pemerintahan Indonesia, dengan tadi yang saya ceritakan ya, bahwa proses politik ini tidak bisa mengabaikan partai politik. Nah, sehingga sebenarnya, dan sudah terbukti selama ini, nggak boleh juga dipertentangkan antara orang-orang di partai yang berasal dari partai politik dengan orang-orang yang dianggap misalnya di luar partai politik yang dianggap profesional. Misalnya dari kalangan akademisi, kemudian dari teknokrat, ya, dari birokrat yang selama ini dia besar di birokrasi dan segala macam gitu. Nah, yang paling penting itu adalah ya mungkin pemahaman kita tentang Zakon Kabinet yang dibentuk itu adalah bagaimana tadi yang sebetulnya disampaikan kriterianya oleh Pak Prabowo melalui Pak juru bicaranya itu. Yang pertama adalah apakah orang-orang yang nanti diberi kepercayaan di semua portofolio kabinet itu adalah orang-orang yang the right man on the right place gitu ya, orang yang memang punya kapasitas di tempatnya masing-masing ya, punya profesionalitas gitu, dan itu dilihat dari pengalamannya ya, dari mana-mana gitu. Nah, yang kedua adalah yang paling penting juga punya integritas ya, ini yang saya kira juga penting ya, karena problem yang dihadapi kita selama ini kan
termasuk yang disampaikan oleh Pak Prabowo soal bagaimana kita memberantas korupsi dan seterusnya, itu kan ini problem integritas. Nah yang ketiga adalah loyalitas tadi. Ya tentu nggak boleh, yang namanya menteri itu kan pembantu presiden. Ya dia tugas utamanya adalah membantu presiden, mensukseskan presiden dengan seluruh programnya ya selama satu periode ini ke depan gitu. Dan tidak boleh tawar-menawar soal ini gitu. Karena dia tugasnya memang sebagai pembantu presiden. Nah ini yang saya kira kalau itu nanti memang betul-betul dijalankan kriteria itu, maka wajah kabinet ke depan ini insya Allah bisa jadi zakon dimanapun berasal dari manapun berasal orang-orang yang akan ditempatkan itu, apakah dari profesional atau tidak. Karena orang-orang yang berasal dari partai politik juga bisa bekerja secara baik. Baik, Nah, Bang Doli. kalau Golkar, ya bicara tentang Golkar, ya kita bisa lihatlah. Kita kemarin punya Pak Erlangga Hartarto, ya, yang saya kira kita juga bisa menilai cukup perform ya di dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan amanat oleh rakyat Indonesia, oleh negara melalui Pak Presiden Pak Jokowi gitu. Nah jadi intinya Golkar menyiapkan orang-orang terbaiknya, kader-kader terbaiknya yang insya Allah kalau diberi kepercayaan mereka bisa bekerja secara profesional, punya kapasitas yang mumpuni dan ikut berkontribusi untuk mewujudkan wajah pemerintahan kabinet ke depan ini menjadi kabinet yang kita sebut tadi zakon itu. Baik Bang Doli, kami dengar juga Golkar ini kabarnya minta jatah menteri sekitar 5 orang. Bahkan dari Gerindra mengkonfirmasi kalau kerjanya sangat loyal, kinerjanya baik, mau lebih boleh. Sesaat lagi mungkin Pak Slamet ditanggapi, hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita ke Pak Slamet, tadi Bang Doli sudah menyebutkan ada faktor integritas, kemudian profesionalitas dan juga loyalitas. Tapi kalau seperti Golkar ini Pak Slamet melihatnya bisa dapat jatah berapa banyak menteri Pak? Mereka yang sudah betul-betul berkeringat bersama dengan Kim. Iya, tentu saja Golkar itu adalah partai politik pemenang pemilu legislatif urutan kedua ya setelah PDIP, artinya Golkar itu yang terbanyak di koalisi Indonesia Maju. Tentu ini menjadi salah satu tolak ukur yang akan dipertimbangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mencari kader-kader Partai Golkar. Nah tentu dalam politik itu ada pertarungan, dan pertarungan politik itu juga bisa dilakukan melalui cara-cara komunikasi politik. Tentu Prabowo menurut saya tidak akan mencari tokoh-tokoh Golkar dari satu faksi sehingga dia bisa tetap mengendalikan tokoh-tokoh partai politik yang akan masuk di dalam kabinet. Misalnya kita bisa ketahui ada sejumlah dewan, dewan penasehat, dewan pembina, dewan pakar, dan dewan-dewan lain di Golkar yang ini sering disebut dewa-dewa Golkar dalam tanda petik. Tentu mereka juga berkepentingan untuk menyorongkan orang-orangnya. Jadi di dalam partai politik manapun tetap ada dalam pengertian faksi-faksi, kelompok-kelompok. Nah ini juga tentu akan menjadi sebuah pertimbangan bagi Prabowo Subianto. Nah tergantung apakah kabinetnya betul-betul pure murni zakon kabinet atau kabinet ahli, kabinet profesional yang kita belajar dari kabinet Juanda pada tahun 1957-1959 setelah selama 12 tahun pemerintahan kita itu gonta-ganti kabinet sampai 6-8 kali sebelum muncul kabinet Juanda atau kabinet zakon kabinet itu dengan Dewan Nasional langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Saya kira Prabowo juga akan mempertimbangkan itu karena salah satu kelahiran Golkar itu juga adalah kumpulan orang-orang berkarya, kumpulan orang-orang profesional. Maka misalnya untuk Menkominfo misalnya dari Golkar akan dicari misalnya orang dengan background pernah menjadi jurnalis barangkali seperti itu. Juga misalnya kalau di ketenaga kerjaan juga pernah di organisasi buruh dan lain itu tentu akan dipertimbangkan sehingga peluang Golkar untuk mendapatkan lebih banyak jatah menteri tentu masuk akal. Misalnya
tinggal kemudian mempertimbangkan apakah ini ada unsur Golkarnya atau tidak. Baik. Seperti misalnya di dalam partai politik itu juga akan ada unsur, oh ini mewakili agama, oh ini mewakili suku, oh ini mewakili profesi, dan ini mewakili barangkali pensiunan militer atau polisi. Saya kira Golkar layak mendapatkan tempat yang cukup bagus di kabinet Prabowo Subianto ini, begitu. Ya, saya sekarang ingin menuju ke Bang Doli atau ke Pak Doli. Pak Doli, jadi sebetulnya Golkar ini akan dapat berapa kursi sih? Kita tahu kemarin, kalau nggak salah di Jumat ada beberapa tokoh yang dipanggil ke Hambalang. Nah, sepanjang kita menuju waktu pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober nanti, sudah berapa banyak tokoh yang dipanggil ke Hambalang oleh Prabowo Subianto? Dan harapannya berapa menteri Golkar bisa dapat? Sebenarnya kita kembalikan ya bahwa penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatifnya Presiden, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Jadi saya kira yang paling tahu berapa partai politik dapat setiap partai politik dapat berapa posisi segala macam itu hanya Pak Prabowo Subianto dan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Dan tentu pasti dikomunikasikan dengan ketua-ketua partai politiknya masing-masing, termasuk ketua umum Partai Golkar gitu. Jadi tentu dalam posisi Partai Golkar dalam posisi ya menerima menunggu ya apa yang menjadi kebijakan atau keputusan Pak Presiden kita. Yang jelas bahwa Partai Golkar siap ya apabila diminta dengan jumlah berapa saja, dan kita akan kirimkan kader-kader terbaiknya buat membantu Pak Prabowo dalam pemerintahan yang akan datang. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia dan juga Pak Selamat Ginting sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu nanti kejutan dari Partai Golkar, berapa yang akan mengisi kursi di Kabinet Prabowo Gibran. Baik, terima kasih Bapak semua. Pemirsa, 3 pasangan Cagup Cawagup Jakarta makin gencar bersafari politik. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.